Salam dan bahagia. Saat ini saya akan menampilkan aksi nyata dari modul 1.4 Budaya Positif. Dengan saya, Ibrahim Kalukar, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Air Madini, Kabupaten Minahasa Utara. Selamat siang guru-guru hebat. Selamat siang. Salam dan bahagia. Kita adalah guru-guru yang luar biasa dan saat ini saya akan memberikan pemaparan tentang konsep kunci dari budaya positif. Sebelum kita mulaikan kegiatan siang hari ini, seperti biasa untuk memulai kegiatan. Oke, terima kasih. Kita sudah kunci dari budaya positif. Perkenalkan, mungkin banyak yang belum kenal. Nama saya Ibrahim Kalukar, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Air Madini, Kabupaten Belajar. Perubahan paradigma belajar. Di sini ada kegiatan pemantik, yaitu bagaimana Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Anda adalah tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Membuka kepala tangan Anda dan teman Anda boleh membujuk, menghakimi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala Anda. Dan saya berpartisipasi menjadi rekan A.
Halo Bu, apa yang ada di tanganmu? Apa yang Anda genggam? Bolehkah Anda membukanya? Bolehkah Anda membukanya? Boleh tahu berapakah uang yang ada di dalam genggaman tanganmu? Dan akan memberikan 3 kali lipat dari uang yang Anda genggam. Mau? Saya cukup dengan uang yang berlebihan tadi. Oke, mungkin ada rekan-rekan yang lain yang mau berpartisipasi membuat. Ya, Bolehkah saya lihat apa yang ada di dalam tanganmu? ya, minta maaf sekali lagi saya tidak bisa bertanya. Apa yang ada di dalam? Uang. Nah, ini ada siswa pelanggan saya yang membutuhkan bantuan, membutuhkan uang. Boleh saya dibantu ya? Masalah apa? Masalah dia sekarang lagi sakit dan orang tuanya membutuhkan bantuan dana. Sedangkan sekarang masih sementara tugaskan aku ada partisipasi sementara dikumpul. Tetapi saat ini dia sedang membutuhkan uang itu. Ya, siswanya ada di mana sekarang? Ada di rumah sakit kah atau masih di Ada di rumah? rumah sakit. Oke, boleh. Boleh? Dulu Sisilia bisa mempengaruhi nah itu mungkin sekedar ilustrasi saja singkat tentang paradigma perubahan. Dan kita lihat, kita tinjau kembali apakah ternyata tidak mempan, tidak bisa mempengaruhi madam. Dan akhirnya yang kedua dengan segala cara akhirnya bisa mempengaruhi madam. Dan kita lihat pertanyaan yang kedua, apakah Anda dan B mendukung kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda dan B tetap mendukung? Punya siapakah? Ini saya akan leparkan kepada rekan-rekan yang ada dalam kegiatan ini. Sungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa yang memegang kontrol? Benar. Benar sekali. Ternyata diri sendiri kendali atau memegang kendali untuk membuka kepala tangan yang sudah kita pertahankan tadi. Nah, ini kemungkinan jawaban. Kemungkinan jawaban kita pada pertanyaan pertama dan kedua bervariasi seperti tadi antara bersedia membuka dan tetap bertahan menutup kepala tangan. Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan mereka? Nah, kita lihat jawabannya tentu seperti tadi, benar sekali. Rekan-rekan dulu menjawab bahwa diri kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Dan saya rasa ini bisa membuka pemahaman kita. Kontrol itu ada pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser atau dalam kontrol teori yang kemudian hari ini berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita lihat yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi kita tidak bisa memaksa. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol, Dan saat
membentuk kontrol murid menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, ilusi bahwa dibujuk dengan segala cara itu adalah bentuk kontrol. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu atau suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, kita lihat menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Gagal pada murid tersebut. Mungkin sekarang belum berpengaruh, tapi kedepannya sepertinya pertumbuhan karakter murid akan terbentuk satu identitas saya ada. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sebentar. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru itu menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang-kadang kita dengan suara halus. Pada dasarnya sebenarnya orang sudah memilih murid tersebut. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemampuan berdasarkan sebuah kebutuhan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan pertumbuhan akan terbentuk. Jadi kalau ada paksaan perilaku memaksa, ternyata itu akan membuat saya bermusuhan. Lanjut. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stefan Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubah sikap atau perilaku Anda, perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah realitas. Lanjut. Nah, di sini kita lihat ada bagian tentang stimulus respon dan teori kontrol. Secara cepat saja, seperti yang kita lihat, realitas kebutuhan kita kalau stimulus respon ya sama. Tetapi kalau teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kalau di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Tetapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi bukan orang lain. Kemudian, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti ilustrasi tadi, bisa dibuka karena memang kita yang mengizinkan, bukan karena memang kita yang membuka. Kalau kita tidak membuka, membujuk bagaimanapun tidak bisa. Selanjutnya, pemaksaan pada satu rujukan gagal. Kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsep gagal. Tetapi kalau di teori kontrol, model berpikir benang-benang. Jadi tidak ada yang kata di sini. Jadi berpikir benang-benang. Lanjut. Sekarang kita masuk pada disiplin positif. Disiplin positif dalam kerangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai etika? Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena
tua, bukan dari kita sendiri. Lanjut saja, bukan ekstensi. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi yang dari dalam diri siswa. Nah, sekarang kita masuk dari yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Yaitu yang pertama, motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan semua tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting, dan mereka meletakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu hadiah, pengakuan atau imbalan. Dan motivasi ini juga bersifat eksternal. Dan kita lihat akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai mereka yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat ini saya berikan pertanyaan semantik seperti tadi. Untuk kebutuhan dasar manusia ini ada satu ilustrasi. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Merdeka Hati, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluh Doni yang seringkali minta bekal makan siang kepada mereka dengan paksa. Kemudian, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira ini ada satu kasus. Nanti kita akan bahas untuk pertanyaan nanti ini. Nah, merujuk pada situasi yang dihadapi Ibu Ambar di atas dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang dipenuhi oleh Doni. Jadi kita jangan langsung mempersalahkan siswa, kita cari tahu dulu apa yang dialami oleh Doni, apa alasan dia melakukan tindakan itu. Apa sebenarnya kebutuhan yang ingin dia penuhi? Paling benar itu bertahan hidup, kemudian penguasaan, kemudian kesenangan, kebebasan, dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan menurut William Glasser. Nah, kita akan melihat kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kita lihat dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan
kalau alasan dia karena dia lapar. Dan kita lihat untuk kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi, menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, kita lihat dalam kasus Doni, apabila Doni menjawab alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi perhatian. Dan ketika temannya melapor tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya juga memperhatikan dia. Dan ternyata kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Nah, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kekuasaan. Dan selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kesenangan atau kebebasan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Belajar menemukan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka kesenangan. Itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan bagian yang kelima, kita akan belajar tentang posisi kontrol dan restitusi. Pada teori kontrol, Dr. William Glaser dosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Saya rasa ini penting sekali untuk kita ketahui. Mungkin bukan cuma sekedar teori, tetapi saya rasa penting sekali dan memang sangat bermakna bagi saya juga sebagai guru. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu mungkin ekspresi kata-kata dari guru. Dan guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia, posisi penghukum. Dan ini posisi yang kedua, sebagai seorang guru, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan berusaha membuat rasa bersalah menggunakan kecenderungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Dan kita lihat ternyata posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Memang ini posisi kontrol membuat rasa bersalah mungkin sering. Saya juga introspeksi diri. Saya juga banyak kali melakukan ini. Dan ternyata posisi kontrol ini kita membuat diri kita gagal kepada murid. Ini lebih parah dari posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian selanjutnya, teman.
posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa juga positif. Posisi ini berupaya berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Kemudian ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Murid hanya bertindak untuk tertentu yang dirasa oh ini guru teman saya. Dia hanya melakukan hal yang baik kepada guru tertentu dan tidak untuk guru yang lain. Dan murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi ada apa-apa bergantung pada guru, dia tidak mandiri. Kalau posisi guru kita, posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Selanjutnya, yang keempat, memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan siswa yang menjalankan posisi pemantau. Sebagai seorang guru maksudnya yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau atau guru perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, dan praktek. Dan posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Ya, itu pemantau. Dan yang terakhir, ini yang saya rasa penting sekali untuk kita pahami. Posisi ini adalah posisi terbaik kita sebagai guru. Dan posisi yang terakhir adalah manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di mana manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini mungkin kata-kata seorang manajer, guru sebagai manajer. Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Kemudian apakah kamu meyakininya? Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dan posisi sebagai manajer konflik, dia tidak memaksa murid, tetapi dia lakukan bukan manajer seperti manajer perusahaan, bukan. Tetapi manajer di sini dia berkolaborasi dengan siswa untuk mencari solusi akan setiap permasalahan dan mencari jalan keluar untuk memperbaiki masalah yang mereka hadapi. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ketika kita menjadi manajer, pada saat itu, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Jadi mereka akan lihat kembali kesepakatan yang sudah dibuat. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan ini adalah bentuk bagian dari menanyakan keyakinan kelas. Dan di sini saya akan memberikan video bagaimana ini keyakinan kelas praktek yang sudah saya lakukan di kelas. Salam. Saat ini saya akan mengangkat tugas demonstrasi tekstual dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Dengan saya akan membawakan tahun ini adalah budaya positif serta berdasarkan institusi. Restitusi menurut saya adalah
diam dan yang keempat, tidak mengganggu teman atau tidak berbohong. Kemudian yang kelima, sopan, menunggu teman, tidak berbicara selain diminta oleh. Kemudian yang keenam, tidak boleh kemudian yang ketujuh, yang kesembilan, tidak boleh tidur dalam dari kesepakatan tadi kita ambil keyakinan kelas. Jadi di sini ada sebentuk disiplin, saling menghormati, saling menghargai, dan bertanggung jawab. Ini ada kasus pertama seorang siswi bernama Firman. Dia bolos dan saya melakukan proses diskusi kita laksanakan bagaimana menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Dan validasi tindakan yang salah. Kamu tahu kenapa saya panggil tadi? Kenapa? Kira-kira kita tahu betul benar posisi terkait dengan pendapat sama ini kita menstabilkan identitas kita bukan bagaimana validasi salah menstabilkan identitas siswa dan bagaimana membangun siswa. Semoga lewat praktik sehingga instruksi bisa bermanfaat baik untuk guru maupun siswa. Salam dan bahagia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman konsep kunci dari budaya positif, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk sesi yang terakhir saya persilakan kalau ada rekan-rekan guru yang ingin bertanya, silakan.
Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan. Hari ini kalau tidak salah ada kontrol ini dari siswa, ada 4 kalau tidak salah ya. Ada kesenangan, sekedar kesenangan dan kekuasaan. Kekuasaan itu bisa diterima di dalam di kurikulum merdeka, ya. Karena kalau mengikuti penjelasan atau pemaparan tadi, guru bisa menjadi pengontrol bagi siswa ketika menghadapi hal-hal seperti tadi yang disampaikan, bagaimana sikap atau tindakan guru dalam menghadapi kenyataan-kenyataan seperti itu yang bisa terjadi di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang baik, yang sangat bagus. Penguasaan Penguasaan dan kesenangan. dan kesenangan. Ya. Nah, ini yang kenapa saya buat satu pertanyaan pemanggil. Di sini ada kasus Ibu Akbar, guru wali kelas 2A di SD Pelita. Kemudian dia menghadapi ulang seorang murid di kelas. Dia di kelas 2 telah datang dan banyak siswa yang datang, beberapa siswa datang mengeluh tentang tindakan Doni. Dia mengambil bekal-bekal mereka, memaksa mereka. Dan ini seperti yang kita sudah ketahui tentang kebutuhan siswa, itu bukan diterapkan, tetapi di situ namanya juga kebutuhan. Berarti dalam profil pelajaran Pancasila, dalam kurikulum di sini kita mencari tahu kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa Doni ini, kebutuhan apa. Dan kalau tadi kasus tadi, ketika kalau kita lihat, saya berikan ilustrasi tadi, coba kita lihat. Ya, kita lakukan restitusi, memang betul. Kita lakukan segitiga restitusi tadi, kita obrol, kita lakukan. Tapi kalau restitusi berarti individu, tidak bisa berkelompok. Secara individu kita lakukan wawancara dengan siswa. Di sini kita akan melihat kebutuhan apa sebenarnya yang dia perlukan. Dengan segitiga restitusi, bagaimana kita lakukan validasi dengan yang salah, memberikan tentang keyakinan, kemudian tadi identitas siswa. Nah, di situ kita tahu kebutuhan apa yang diperlukan. Nah, seperti contoh kasus tadi, kalau tadi berbicara penguasaan, ada contoh yang dalam kasus tadi saya ilustrasi, ketika Doni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, ketika kita lakukan kenapa melakukan hal itu? Karena saya ingin terlihat hebat oleh teman-teman saya, gitu. Berarti dia sementara dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kekuasaan. Jadi situ dari segitiga diskusi tadi kita kelihatan, ini berarti dia ini dia mau menjadi berkuasa, dia mau memenuhi kebutuhannya tentang kekuasaan, penguasaan. Dan itu memang diterapkan di kurikulum merdeka. Bagaimana profil pelajaran Pancasila itu kita aplikasikan, bukan cuma sekedar mengajar materi, tapi ternyata kita juga melakukan tindakan-tindakan untuk mencari tahu, untuk menindaklanjuti setiap permasalahan dalam pembelajaran. Salah satunya dengan melihat budaya positif, dengan segitiga restitusi dan sebagainya. Ada lagi? Kita bertanya kepada fasilitator, bagaimana Bu, kira-kira ada siswa yang memiliki kasus yang sama. Ketika saya buat kesepakatan kelas, banyak yang bilang jangan diribut, banyak yang bilang menggunakan HP, banyak yang buat peraturan menggunakan HP, dan ternyata banyak juga siswa yang menggunakan HP. Jadi yang
materi yang disampaikan tentang tiga bagian ya dari perilaku manusia yang dimana berbicara tentang penghargaan dan atau pujian dari siswa. Nah, pertanyaan di sini kenapa satu penghargaan atau pujian menjadi hukuman bagi siswa? Nah, jadi sekali lagi, kenapa satu penghargaan atau pujian itu menjadi satu hukuman bagi siswa? Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Itu banyak kami tanyakan kepada fasilitator. Kenapa banyak kali kita berikan penghargaan, berikan pujian bagi siswa? Kalau kemudian kita rasa itu bagus untuk memotivasi siswa, ternyata itu adalah tindakan yang salah. Memberikan penghargaan, memberikan pujian bagi siswa ketika dia merasa sukses, itu berarti kita membatasi karakter kesuksesan. Kita membatasi kemampuannya. Jadi siswa akan merasa puas. Dan sebenarnya saya kasih ilustrasi sedikit saja, saya kasih contoh. Ketika ada anak kecil, ada anak yang baru belajar membaca, kemudian tiba-tiba dia bisa membaca dengan bangganya, dia senang sekali. Itu kebanggaan keluar dari dirinya sendiri. Kemudian sebagai orang tua kita tambah, kita berikan pujian. Itu sebenarnya itu kita membatasi kebanggaannya atas dirinya. Ketika kita tambah dengan pujian, dia akan merasa bahwa dia sudah di atas. Dia sudah merasa dia punya kebanggaannya sudah berada pada tingkat tertinggi. Sebenarnya dia masih bisa berkembang, dia masih bisa berprestasi. Jadi makanya kenapa kurikulum merdeka tidak ada jenjang peringkat? Kenapa? Karena itu ternyata bisa saja terjadi peringkat, bisa saja peringkat yang kita berikan jadi penghukuman untuk siswa yang lain. Jadi siswa yang dapat peringkat 1, dia memang bangga. Tetapi siswa yang dapat peringkat 2 bisa saja dia merasa terpukul, jadi hukuman, kecewa, dan jadi mungkin bisa saja penghargaan yang kita berikan memberikan celah untuk satu perpecahan antara siswa, memberikan celah untuk mereka saling berselisih, kurang senang. Kenapa dia lebih baik, dia lebih bagus. Dan itu yang kadang-kadang memang kami bertanya kepada fasilitator, kenapa ini penghargaan sekian yang memang sering kami lakukan, dan kami rasa ini memotivasi siswa. Ternyata itu adalah tindakan yang keliru. Sebaiknya yang kita hargai bukan prestasinya. Kalau kita mau menghargai siswa, proses yang dia lakukan, bukan karena dia juara 1, bukan karena dia dapat nilai tertinggi, tetapi yang kita hargai bagaimana proses dia mendapat nilai itu. Jadi itu yang kita hargai, kita berikan dia semangat supaya membangkitkan mental untuk berkembang lagi. Ternyata proses yang saya lakukan itu dihargai oleh guru. Jadi memang ketika saya prakteknya di kelas, ketika saya berikan tugas, saya selalu sampaikan kepada siswa, silakan semua buat tugas saling membantu, bukan soal benar atau salah, tetapi yang saya lihat adalah proses usaha dari siswa. Dan betul, rekan-rekan guru apa yang terjadi? Hampir semua membuat tugas karena mereka tidak takut salah, mereka berusaha. Nah itu yang saya lihat dari setiap penilaian yang saya buat di kelas. Jadi yang saya kasih apresiasi usaha mereka membuat tugas itu, bukan karena benar atau salahnya tugas. Sekian, terima kasih. Silakan. Berarti itu persaingan Pak, persaingan tidak ada peringkat-peringkat. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh saya langsung paham. Kemudian seperti tadi saya sangat setuju. Ini jadi ada pengakuan tadi ya, pengakuan atas kemampuan mereka. Jadi sebenarnya itu yang dibutuhkan mereka. Iya toh? Ini yang dibutuhkan anak-anak. Bukan kalau memang anak rajin gitu. Kalau mungkin lebih baik dari sekarang dia akan termotivasi untuk lebih banyak berbuat lagi. Ya, jadi ini sharing ya. Jadi saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Sudah tahu apa yang
mereka harus lakukan. Tanpa saya tegur pun mereka sudah tahu. Sekalipun di beberapa situasi ada sedikit masalah yang terjadi. Tetapi pada dasarnya itu yang saya rasakan. Dan seperti tadi, prestasi ternyata kita juga belajar. Saya juga belajar. Ternyata dari materi ini saya sadar. Ternyata memang waktu ketika saya berikan tugas, ke siswa saya sudah bilang, oh 3 pertama itu dapat nilai 100. Jadi ternyata motivasi mereka buat tugas karena nilai, bukan dari diri mereka sendiri. Karena nilai, karena mereka mau dapat nilai 100. Dan itu saya introspeksi diri, terus terang saja, saya introspeksi diri. Dan yang saya lakukan, kalau saya mau memberikan nilai, selesaikan dulu mereka. Memang saya akan buat kasih nilai untuk 3 pertama akan dapat nilai 100, tetapi tidak akan saya sampaikan terlebih dahulu. Saya biarkan dulu mereka bekerja. Sampai memang ketika mereka buat tugas bukan karena nilai 100 yang mereka akan peroleh, karena kemauan dari diri mereka untuk dapat nilai 100. Gitu. Kemauan mereka memang dari dalam diri mereka. Jadi ketika mereka sudah selesaikan dulu baru saya kasih nilai, oh berarti terlihat kan motivasi dari siswa tersebut, bukan karena nilai 100. Jadi mungkin jadi introspeksi dulu. Saya mungkin bukan dulu. Terima kasih. Untuk materi tentang pemahaman budaya positif pada siang hari ini, ternyata untuk melakukan satu budaya positif tidak perlu hal-hal yang wow atau hal yang besar. Kita mulai dulu dari hal yang kecil. Salah satunya adalah kesepakatan kelas. Kita mulai dari hal yang sederhana, tetapi berdampak luar biasa untuk masa depan. Terima kasih. Sekian dari materi saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk akhir dari pertemuan kita akan tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan dalam pertemuan pemahaman konsep tentang budaya positif ini bisa bermanfaat buat diri kami sebagai tenaga pendidik. Kami mau menjadi tenaga pendidik yang bisa mencerdaskan para murid, yang bisa membangun karakter murid menjadi karakter yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah penerapan ke depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bisa mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami. Semuanya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Dan kami siap untuk melanjutkan aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mangalung Amo, SMA Negeri 1 saya sebagai SMA Negeri 1 MRD saya sebagai Wakasih Kurikulum. Dan setelah menyimak materi yang telah disampaikan oleh Bapak Efraim Kalukar sebagai calon guru penggerak, maka saya berkesimpulan bahwa materi itu sangat baik untuk diterapkan di setiap pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran itu terdapat kesepakatan kelas, sehingga antara guru dan siswa itu terdapat kesepakatan bersama. Dan dalam hal ini siswa menyadari bahwa mereka tidak berlaku yang kurang menyenangkan bagi guru yang bersangkutan karena sudah terdapat kesepakatan kelas. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Ibu Pinkan Ares, mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Keluarga Negara. Menanggapi materi yang diberikan oleh Bapak Efraim tadi, saya sangat termotivasi untuk semakin mempelajari atau meningkatkan cara belajar atau cara mengajar saya kepada siswa didik, karena saya rindu anak-anak juga akan maju dan berhasil ke depannya lewat kurikulum Merdeka yang merupakan anjuran dari pemerintah. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih untuk materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Efraim Kalukar. Pasti Tuhan itu memberkati.
Selamat. Selamat siang, perkenalkan saya Stella Mamuntu, guru mata pelajaran biologi, kebetulan wakil kepala sekolah urusan Hukmas. Dan saat ini dari teman guru kami, Saudara Efraim, mensosialisasi tentang kesepakatan kelas. Saya sudah mengikutinya. Terima kasih kepada saudara Bapak Efraim yang boleh berbagi ilmu dengan kami mengenai kesepakatan kelas. Tentunya ini memotivasi kami sebagai guru untuk bagaimana kesepakatan kelas yang telah kita buat ini lebih memotivasi kita untuk tepat dalam kita untuk menjaga komitmen apa yang kita sudah sepakati bersama dengan anak-anak, komitmen bersama dengan anak-anak untuk melaksanakan apa yang sudah disepakatan. Dan ini lebih memotivasi dalam proses pembelajaran di kelas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Francisca Ruus, guru mata pelajaran geografi sekaligus sebagai wali kelas 10-8. Tanggapan saya setelah mengikuti sosialisasi kesepakatan kelas budaya positif yang telah diutarakan oleh Bapak Efraim, teman sejawat kami, sangat memotivasi saya sebagai guru dan juga siswa dalam menerapkan kebiasaan-kebiasaan positif. Kelas bisa menjadi tertib dan disiplin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi berdasarkan kesepakatan kelas, yaitu yang pertama ini berdasarkan pendapat dari semua siswa yang ada. Jadi telah kesepakatan bersama. Yang pertama, selama pembelajaran atau selama jam pelajaran menggunakan pakaian yang rapi. Kemudian yang kedua, selama jam pelajaran tidak menggunakan handphone. Kemudian yang ketiga harus diam dan yang keempat tidak mengganggu teman atau tidak bermain. Kemudian yang kelima sopan, berbicara dengan guru, teman, tidak berbicara selain diminta oleh guru. Kemudian yang keenam, tidak boleh menggunakan nama orang tua saat bercanda. Kemudian yang ketujuh, tidak bolos. Yang kedelapan, tidak kelas bersih. Yang kesembilan, kekerasan guru. Dan yang kesepuluh, tidak boleh tidur dalam kelas. Semua sepakat? Hai Sunjani, selamat pagi. Sunjani jika mau masuk kelas harus menggunakan pakaian yang rapi. Jangan menggunakan pakaian tambahan seperti sweater. Oh iya ya, itu kan kesepakatan kelas kita. Oke, makasih. Iya, sama-sama.
selamat pagi. Selamat pagi. Siap untuk belajar matematika? Siap. Iya ya, saya lupa. Silakan masuk. Siang. Gimana kabar? Kamu tahu kenapa saya panggil tempat ini? Kenapa? Kira-kira Citra tahu main handphone di kelas? Betul, benar atau salah? Hei, jangan ganggu. Ingat kesepakatan kita. Jangan mengganggu teman satu aja. Iya, betul. Ini kan kita dalam kelas kita. Oh iya, saya lupa. Terima kasih. Oke, siang Milan. Gimana kabar hari ini? Milan? Ya, kenapa? Oke. Lanjut. Van, ngapa Pak Tetu Om Buang yang dari terima report kemarin? Iya, Van. Kemarin kita datang sekolah pasti silau sekali kelompok Mary. Ya Tuhan. Jangan pakai nama orang tua untuk bercanda. Ingat kesepakatan kelas. Oh iya, maaf ya, maaf saya. Selamat siang. Kenapa Bapak sambil di tempat ini? Oh, Bapak bolos. Kenapa Melan melakukan hal ini? Itu teman. Ya, kira-kira itu hal yang baik atau buruk? Melan sadar? Ingat kesepakatan kita bersama, kita tidak boleh turun di dalam kelas sementara jam pelajaran. Oh iya. Halo, perkenalkan nama saya Krista Muaga, saya dari kelas 12 Jadi tanggapan saya tentang budaya positif kesepakatan kelas, yaitu mengajarkan dan membiasakan siswa agar dapat melakukan mempraktikkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kelas agar supaya pembelajaran di dalam kelas berjalan dengan lancar tidak ada gangguan. Terima kasih. Halo, nama saya Nadia Beleuri dari kelas 12 MIPA 1. Tanggapan saya mengenai budaya positif tentang kesepakatan kelas tentunya itu sangat baik membentuk kita supaya taat dengan aturan-aturan. Terima kasih. Refleksi singkat dalam aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Budaya positif tidak perlu dimulai dari hal yang besar. Mulailah menerapkan budaya positif dengan hal-hal yang sederhana. Salah satunya adalah kesepakatan kelas. Saya percaya lewat kesepakatan kelas, hal yang sederhana ini akan berdampak besar untuk pembentukan karakter peserta didik di masa yang akan datang. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dan bahagia.